Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Ayub Mursalin yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau lagi mengantar mahasiswa KKN di Sulawesi Selatan, Pak. Ada KKN Moderasi Beragama. Kemudian yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian Bapak Husnul Abid, SSMA yang sudah hadir bersama kita di dalam Zoom ini. Kemudian yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Nasruddin. Terima kasih Pak sudah berkenan dalam acara kami ini terkait dengan nanti materi yang kita bicarakan tentang penyuntingan atau pengeditan naskah buku. Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan buku akademis yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di dalam Zoom ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu bersalawat kepadanya mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Sumber Bapak Ibu peserta yang saya hormati, ini merupakan pertemuan yang ketiga dalam kegiatan pelatihan ini karena pertemuan pertama Bapak narasumber itu sudah kami lakukan pada kemudian pertemuan yang kedua atau sesi yang kedua telah kami lakukan juga pada hari Selasa kemarin. Nah, dan ini merupakan sesi yang ketiga terkait dengan kegiatan pelatihan penulisan buku akademis ini. Nah, adapun tema yang ingin kita bicarakan hari ini itu terkait dengan bagaimana cara proses penyuntingan atau pengeditan buku naskah sebelum buku atau naskah-naskah yang ingin kita terbitkan kepada penerbit itu. Nah, saya kira tema ini penting bagi kita semua karena tulisan-tulisan yang naskah-naskah yang kita kirim kepada penerbit itu rata-rata dikembalikan dengan banyaknya catatan-catatan gitu. Nah, sehingga kami ngerasa tema ini penting untuk kita webinarkan atau buat pelatihan supaya ada ketelitian terutama saya karena kurang teliti dalam membuat narasi atau menulis gitu ya. Nah, sehingga banyak catatan-catatan yang dikirim oleh editor kepada kita gitu. Nah, maka atas dasar itulah kegiatan ini dilakukan. Adapun narasumber kita hari ini sedikit biografi tentang narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nasruddin MH. Beliau saat ini sebagai dosen tetap Fakultas Syariah YIN Metro Lampung. Saat ini beliau juga dalam proses S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mari kita doakan semoga studi doktornya cepat selesai Bapak narasumber kita ini. Sedikit tentang kiprah beliau di dalam dunia penyuntingan atau sebagai editor atau sebagai dalam dunia penerbitan. Saya mencatat bahwa kiprah beliau itu banyak sekali sebenarnya. Tetapi saya melihat hal-hal yang kalau kita baca mungkin panjang waktunya Pak narasumber, maka saya singkat-singkat saja yang hal-hal yang saya anggap yang paling spektakuler lah di dalam kiprah beliau di dalam dunia penyuntingan ini. Nah, pertama beliau pernah mengelola jurnal
Adzkia ya, apa namanya, jurnal yang ada di Fakultas PEBI YIN Metro. Kemudian juga beliau berkiprah juga dalam jurnal An-Nur, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur Bantul. Nah, kemudian beliau juga apa namanya menjadi editor penerbit Jala Sutra Yogyakarta. Selanjutnya beliau juga wakil pemimpin redaksi majalah Bangkit PWNU DIY Yogyakarta. Kemudian beliau juga pernah atau berkiprah dalam majalah Muda PCNU Kota Semarang. Kemudian beliau juga berkiprah dalam majalah Justisia Fakultas Syariah Wali Songo. Nah, dan beliau sudah mengedit atau menerjemahkan 40 buku kalau saya lihat di dalam riwayat hidup beliau gitu. Nah, saya kira bagi kita untuk melihat bagaimana Bapak narasumber ini mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa, mungkin menjadi bagi kita ya penting untuk kita dengar secara seksama apa yang nanti beliau sampaikan kepada kita semua dalam kegiatan ini. Sebelum saya memberikan waktu kepada Bapak narasumber, mungkin ada pengantar dari Bapak Husnul Abid sebagai Kepala Pusat Penelitian UIN Sultan Tahasapuddin Jambi. Kepada Bapak Husnul Abid, silakan. Oke. Terima kasih Pak Damiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar kita pada hari ini. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Jadi kemarin yang pertama Pak Nasruddin, kami dengan Mas Hairus Salim, Pak Nasruddin pasti kenal. Yang kedua dengan Mas Sobirin Malian, UI Press dulu, ya pasti tahu juga Mas Nasruddin. Kemudian ini yang ketiga, dan nanti yang keempat dengan Mas Yanwar pribadi, ya karena Mas Yanwar menjadi editor series kerjasama Diktis dan Routledge, penerbit Routledge. Kemudian yang terakhir nanti dengan Mas Munim Siri, ya pada hari Selasa. Jadi ini satu rangkaian webinar ya yang berusaha menyemangati teman-teman dosen untuk kembali giat dalam menulis buku. Jadi selama ini buku sepertinya agak tersisih dalam dunia akademik di perguruan tinggi, karena yang dipentingkan banyak orang adalah menulis artikel. Ya, menulis artikel. Kadang-kadang kita mendengar orang kasih nasihat, mestinya karya ilmiah itu lebih banyak merujuk ke artikel jurnal, dan itu pun yang ditulis dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, kira-kira begitu. Jarang yang kemudian menyarankan merujuk ke buku. Tapi meskipun begitu, saya kira dan siapapun pasti setuju bahwa buku tetap penting diproduksi, dan karena itu kemudian kita sebagai orang yang berada di perguruan tinggi yang tugasnya adalah memproduksi pengetahuan, harus juga memproduksi buku, saya kira. Nah, kegiatan ini sebetulnya bertujuan untuk itu, Pak Nasruddin, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa kembali ke kegiatan yang penting itu. Bapak Ibu, hal yang perlu juga kami sampaikan adalah bahwa banyak orang ketika mengajukan naskah, saya kira baik naskah buku maupun naskah artikel, itu
mengajukan dalam keadaan naskahnya sangat mentah, ya sangat mentah dalam arti ada banyak kesalahan. Kesalahan itu bahkan termasuk yang mendasar, misalnya salah ketik, salah menyusun kalimat dan seterusnya. Nah, karena itu kemudian seringkali misalnya naskah yang baik atau hasil riset yang baik kadang-kadang ditolak hanya karena dia tidak atau hanya karena karya itu mempunyai kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti itu. Nah, dalam dunia penyuntingan dulu ada semacam apa istilah atau ada nasihat, takutlah pada salah ketik, kira-kira begitu, karena kesalahan ketik itu bisa membuat orang ekstrimnya itu mati, ya mati misalnya. Kita bisa mengambil contoh satu hal yang orang menulis dengan sangat ngawur misalnya. Ya mohon maaf, ada satu profesi yang menulis resep itu ngawur sekali dengan apa namanya dengan eh, eh, yang tidak bisa dibaca semua orang. Ya, padahal mestinya harus ditulis dengan baik karena kalau salah resep itu bisa fatal, mestinya begitu. Ya, tapi ternyata para apoteker kan sangat paham sekali kan dengan resep-resep dokter yang ditulis dengan cara yang tidak biasa itu. Nah, di dunia buku atau dunia penulisan artikel, jurnal, kita harus membersihkan dari hal-hal semacam itu. Jadi eh, penting sekali kita sebagai penulis itu melakukan penyuntingan secara mandiri terhadap naskah yang akan kita ajukan ke penerbit. Ya, kenapa begitu? Ya, semakin naskah kita bersih dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti itu, semakin terbuka lebar untuk diterima. Apalagi kalau misalnya kemarin kita sudah mendengar dari Mas Salim misalnya, satu penerbit yang membiayai penerbitan buku secara utuh oleh penerbit itu biasanya sangat selektif sekali. Mereka hanya menerbitkan mungkin 5 sampai 10 buku, tapi tergantung penerbitnya juga. Di antara mungkin puluhan atau ratusan naskah yang melamar ke penerbit itu. Jadi sangat ketat sekali. Mas Nasruddin, saya kira ketika di penerbit buku sangat paham soal seleksi naskah yang sangat ketat itu. Dan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam naskah itu membuat editor atau yang memilih naskah itu menjadi apa namanya malas membaca naskah-naskah yang tidak diajukan dengan baik, yang memiliki banyak kesalahan. Mungkin begitu pengantar dari saya, Mas Damiri. Terima kasih dan kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada narasumber kita. Mudah-mudahan ini menjadi penting dan banyak berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abid atas pengantar dari kegiatan ini. Saya kira apa yang disampaikan perlu sekali hidup di kampus kita ini untuk membangun kepedulian kita terhadap bagaimana buku itu terus langgeng gitu ya. Selanjutnya mungkin langsung saya berikan waktu kepada Bapak narasumber. Adapun waktu kita sampai jam 12, Pak. Bisa sepanjang mungkin Bapak bercerita terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin itu saja kami serahkan kepada Bapak narasumber. Kepada Pak narasumber kami silakan. Bapak, Baik, suara saya terdengar nggak ya? enggak Pak dengar. Mohon izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Ketua PPM, Bapak Kapus, dan seluruh serta Bapak Moderator, Pak Damiri.
Pak Kapus Penelitian, Pak Hafid. Saya biasa manggilnya Mas Hafid ini. Mas Hafid ini dulu senior saya ketika di Jalan Sutra, jadi saya itu yang meneruskan beliau. Beliau dulu ada editor Jalan Sutra, sudah cukup lama, kemudian saya melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan di sana. Dan terima kasih ya kesempatan yang diberikan pada forum ini. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa. Tentang editing, self editing ini memang materi yang sangat jarang sekali dibahas, dan saya agak kaget awalnya ya, karena biasanya kalau diskusi di kampus yang lagi ramai itu kan diskusi tentang jurnal. Bagaimana menulis jurnal agar cepat tembus fokus misalnya. Atau bagaimana menulis jurnal yang berkualitas. Paling sering seperti itu. Tapi dunia soal editing itu dunia yang sangat sepi, yang tidak banyak diulik gitu ya. Termasuk misalkan ketika ada buku yang bagus, itu yang ditanya siapa penulisnya. Tapi kalau ada buku yang jelek, terus ada salah ketik, salah ejaan, ini siapa tuh editornya? Ya editor enggak tahu buku ini. Nah, mesti yang jadi sasaran itu ya editor. Nah, kalau ada buku laris, nah itu sama penerbitnya editor ya. Oh iya udah laris. Tapi kalau kemudian ada buku yang salah, nah mesti editor atau kemarin kok milih buku nggak laku nih, gimana tuh ceritanya? Nah, itu juga jadi masalah begitu. Nah, di sini tadi sudah sempat disampaikan oleh moderator, saya terlibat dalam beberapa penerbitan ya, cukup intens dan sebetulnya dunia penerbitan itu sudah cukup lama, dan saya di Jalan Sutra tahun 2009 sampai 2016. Kalau sekarang penerbit Jalan Sutranya sudah almarhum ya. Tapi kita akan sedikit berbicara tentang self editing. Baik. Nah, ini sedikit gambaran tentang dunia penerbitan, mungkin Bapak Ibu yang selama ini masih belum banyak terlibat atau belum begitu paham. Jadi penerbitan itu biasanya dipimpin oleh seorang direktur utama, kemudian ada dua divisi besar ya, yaitu divisi bisnis, kemudian ada divisi tentang redaksi atau divisi publikasinya. Kalau divisi redaksi bisnis itu ada direktur bisnis, ada pemasaran, keuangan, promosi, sales dan segala macamnya. Kemudian untuk yang divisi publikasinya ada dipimpin oleh seorang editor in chief, kemudian biasanya dibantu oleh dua orang, satu orang managing editor, yang kedua production manager. Ini untuk penerbit yang besar ya. Kalau penerbit yang kecil biasanya seorang editor in chief dan beberapa tim editor. Nah, di penerbit yang besar biasanya managing editor ada dua anak buah ya. Ada satu, ada beberapa orang acquisition editor, ini yang bertanggung jawab untuk berburu naskah, kemudian menangani kalau ada naskah yang masuk, ini yang menangani acquisition editor. Ini struktur seperti ini biasa digunakan nggak di Mizan, kemudian Kompas, Gramedia. Nah, ini setiap Bapak Ibu mengirimkan naskah yang masuk pasti ditangani oleh acquisition editor. Nah, nanti yang memeriksa kelayakan naskahnya, kemudian prospek. Ada dua yang dipertimbangkan. Jadi penerbit itu biasanya mempertimbangkan dua hal. Yang pertama soal kesesuaian dengan tema di penerbitan. Di Jogja misalkan ada penerbit Genta yang penerbitnya fokus pada bidang-bidang buku hukum ya. Atau ada penerbit Jalan Sutra dulu yang fokus pada bidang filsafat, cultural studies. Nah, ada juga Elkis yang fokus pada bidang buku-buku keislaman atau Mizan ya, buku-buku keislaman dan self-help. Nah, kalau kita memasukkan buku yang temanya berbeda, otomatis tentu tidak bisa diterima oleh penerbit tersebut. Jangan kita menerbitkan buku-buku anak dikirimkan ke Genta misalnya, ya nggak bisa diterima karena itu bukunya berbeda, temanya berbeda. Nah, kemudian ada development editor, ini editor yang bertugas untuk mengembangkan naskah sampai dia pengembangan naskah dan pemetaan proyeksi naskah. Kemudian di sini ada production manager. Nah, di production manager itu ada copy editor yang bertanggung jawab untuk memeriksa naskah dari segi kontennya ya. Kalau acquisition ini bertanggung jawab pada kelayakan naskah dari segi tema, kemudian dari segi kontennya, dan dari segi prospek penjualannya. Nah, kalau copy editor ini fokus pada konten naskahnya. Dan dia dibantu ada juga desainer artistik, ada ilustrator dan layout. Nah, dalam dunia penerbitan di penerbit kecil biasanya editor ini cuma ada satu atau dua orang. Seorang editor in chief dan seorang copy editor. Nah, karena biasanya di dunia penerbitan itu sangat marak pekerja freelancer.
baik penerjemah atau copy editor, kemudian layouter, desainer, itu banyak sekali yang mereka sifatnya freelance begitu ya. Sehingga kalau freelance itu kan tidak harus ngantor setiap hari, yang penting mereka bekerja sesuai dengan target yang ditentukan, dengan tenggat yang ditentukan. Nah, dan sekarang semakin marak yang freelance seperti ini. Sehingga di beberapa penerbit itu dikelola hanya oleh 3 atau 4 orang. Misalnya di margin kiri itu penerbitnya hanya ada, pengelolanya cuma ada 3 orang. Mas Roni, kemudian dibantu oleh 1 orang editor, kemudian kemarin nambah lagi jadi 2 orang editor. Dan divisi bisnis dipimpin oleh 1 atau 2 orang. Atau penerbit Pokcer yang masih baru di Jogja itu juga hanya dikelola oleh 3 orang. Bisa penerbit karena sekarang sistemnya banyak yang menggunakan sistem freelance seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa judul buku yang sempat dulu saya terlibat dalam proses penerbitannya yang di Jala Sutra. Ya, beberapa bagian ya. Sebagian besar diantaranya arsipnya ada di gudang, tadi belum sempat ambil. Tema-temanya ya tema tentang feminis, kemudian filsafat, kemudian postkolonial, dan semiotika, dan segala macamnya yang terkait dengan itu. Misalnya ini bukunya yang paling populer dulu kan, yang paling ramai bukunya Pak Yasraf Amir Pilihan, Dunia Dilipat, kemudian Transpolitika, Multiplicitas, kemudian juga bukunya Diono Kusumawijoyo, filsafat Yunani klasik, filsafat politik, dan filsafat Tiongkok. Dia dosen filsafat di Parahyangan, Bandung. Kalau Pak Yasraf di ITB. Beberapa kita juga menerbitkan terjemahan buku, misalnya Feministo ini dari Rosemary Bernatong. Kalau ini kajian beda feminis, ini buku asli ya, bukan terjemahan. Nirmana ini dari isi di Yogyakarta juga buku asli Pak. Terus ada juga yang kita terjemahkan, ada Pak Erli Haryanto, Budaya Populer di Indonesia. Ini buku kumpulan pengerampai. Nah, oke, kita cek terlebih dahulu dari anatomi buku. Bapak Ibu tentu setiap hari bersinggungan dengan buku ya, tapi mungkin kita belum ditengah tentang anatomi buku. Nah, anatomi buku itu setidaknya terdiri dari 4. Yang pertama sampul, yang kedua preliminaris, yang ketiga text matter, dan yang keempat adalah postliminaris. Jadi ini adalah 4 hal yang mesti ada dalam sebuah buku. Nah, ini tampilan sampul buku. Sampul buku yang lengkap ini ya, tapi kalau beberapa buku biasanya kalau yang soft paper tidak selengkap ini ya. Nah, ini yang kalau buku yang sifatnya lux misalnya, dan buku yang sifatnya collectible yang bisa dikoleksi itu setidaknya memuat ini. Ada belly pen itu kayak semacam ikat pinggang itu yang dilipatkan di sini. Kemudian ini ada flap atau lidah, bagian cover yang menjulur ke dalam. Kemudian ada end paper itu pelapis ya, pelapis bagian dalam buku. Kalau buku hardcover itu pasti ada pelapis yang nempel di cover depan ini sama di cover belakang. Ini namanya end paper. Kemudian yang keempat ini book cover yang tebal. Ini untuk buku hard paper ya. Kemudian nomor 5 jahit atau bagian atas buku. Kemudian nomor 6 ini adalah for edge bagian samping. Kemudian 7 tail itu bagian ujung buku ini. Kemudian bagian 9 dan 8 ini adalah halaman recto verso ya. Recto itu halaman genap atau halaman kanan, verso itu halaman kiri ya, atau left page. Dan yang 10 adalah gutter itu adalah garis tengah di antara pas di tengah jilitan. Ini anatomi sampul buku. Nah, kemudian biasanya kalau sampul depan buku seperti ini. Ini salah satu buku yang kita terbitkan di Lintang Nasi Asra Books. Ini asalnya dulu adalah disertasi. Jadi disertasi kemudian kita penggal ada 2 subbab yang kita ambil, kemudian kita format ulang menjadi buku. Mendapat fatwa MUI, silang perspektif intelektual muslim terhadap fatwa MUI tentang aliran satu agama. Nah, ini biasanya ada bagian cover depan ini, isinya adalah penulis, kemudian judul besar atau headline, kemudian judul kecil, dan biasanya terkadang ada
logo penerbitnya terkadang juga tidak ada, dan tapi yang sering terjadi adalah cover ilustrasi dari buku tersebut. Kemudian bagian punggung itu pasti memuat nama penulis, kemudian judul besar, judul kecil, dan di paling bawah ini adalah logo penerbitnya. Kemudian di bagian belakang ada ulangan judul, kemudian ini adalah blurb atau biasanya sinopsis. Ada yang di sini isinya sinopsis, ada yang isinya testimoni dari para penulis atau dari para pakar tentang buku tersebut, kemudian logo penerbit dan ISBN, serta kalau yang edisi terbaru biasanya di sini mencantumkan kategori buku. Kategori buku ini dicantumkan di sini untuk memudahkan petugas di toko buku meletakkan buku tersebut itu pada bagian mana. Karena misalnya saya kemarin sempat main ke Gramedia itu melihat nyari buku. Nah, di rak buku tentang arsitektur saya menemukan bukunya Afrizal Malna. Judulnya Arsitektur Hujan. Maksudnya di rak arsitektur. Padahal buku itu buku kumpulan cerpen begitu ya. Harusnya di rak buku sastra. Nah, kayaknya itu petugas yang bagian tugas di toko bukunya tidak membaca kategori buku tersebut itu. Nah, harusnya itu kategori sastra tapi masuknya di kategori buku arsitektur. Nah, itu kalau membuat buku menjadi tidak terakses oleh calon pembeli. Nah, kemudian bagian preliminaries bagian depan buku. Ya, ini setidaknya memuat ada halaman Perancis halaman setengah cover. Kemudian halaman judul utama dan halaman hak cipta. Halaman hak cipta biasanya kalau orang penerbitan disebut sebagai halaman kredit detail. Di sini mencantumkan siapa penulisnya, siapa editornya, kemudian siapa yang terlibat dalam proses penerbitan buku tersebut dan status hak cipta buku tersebut, serta identitas penerbit dan alamat penerbit. Juga nomor seri di perpustakaan. Nanti akan kita tampilkan. Kemudian halaman persembahan, daftar isi yang memuat susunan bukunya, outline-nya seperti apa, kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar ini bisa dari kata pengantar penulis sendiri atau kata pengantar dari editor. Dalam hal buku tersebut adalah buku Bunga Rampai, biasanya editor menuliskan kata pengantar ya. Kemudian ada bisa kata pengantar dari tokoh atau kata pengantar dari ahli atau kata sambutan. Nah, terkadang ada juga kata pengantar dari penerbit. Kalau di Jala Sutra dulu, kita setiap buku yang kita terbitkan pasti kita redaksi menulis avant propos ya, atau prakata dari penulis, dari penerbit yang memberikan pengantar gambaran awal tentang buku tersebut kepada pembaca yang masih awal. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada prakata dan pendahuluan. Ini adalah bagian awal yang lazim ada di setiap buku. Tapi memang ada beberapa penerbit yang punya gaya selingkung tersendiri yang berbeda. Misalnya di Jala Sutra nanti agak berbeda, nanti saya akan coba tampilkan. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah text matter atau bagian utama buku yang itu memuat judul bab buku. Nah, biasanya kalau buku-buku dari buku asing itu sebelum bab bagian. Ya, jadi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan beberapa bagian yang masing-masing bagian terdiri dari beberapa bab. Tapi penomoran babnya itu dibuat menerus ya. Jadi misalkan bagian 1, bagian 3, bagian 1 terdiri dari 2 bab, bab 1, bab 2, kemudian bagian 2 ada 2 bab, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Kemudian ada sub-sub bab di masing-masing bab, kemudian ada paragraf, dan ada visualisasi, kemudian ada pengayaan. Pengayaan ini biasanya tambahan ya, lampiran. Nah, kemudian di bagian postiminaries itu ada daftar pustaka, glosarium. Daftar pustaka itu kumpulan karya-karya yang dirujuk dalam buku tersebut. Glosarium itu istilah kunci yang digunakan dalam buku tersebut dan penjelasan tentang istilah kunci tersebut. Kemudian catatan akhir. Ini kalau buku yang tidak menggunakan catatan kaki ya, bisa menggunakan catatan akhir. Kemudian lampiran. Lampiran ini biasanya memuat tentang kalau itu hasil penelitian biasanya instrumen penelitiannya dilampirkan di situ. Kemudian mungkin identitas narasumbernya juga dilampirkan. Bukan identitas tapi lebih hal-hal yang sekiranya penting bagi pembaca untuk diketahui jika ingin mendalami lebih lanjut topik yang dikaji dalam buku tersebut. Kemudian indeks. Nah, indeks ini menjadi salah satu parameter ilmiah tidaknya buku ya, karena
indeks ini akan memudahkan para pembaca yang memuat memuat kata-kata kunci, letak kata kunci ada di mana, di halaman berapa begitu ya. Kemudian tokoh-tokoh kunci yang disebutkan dalam buku tersebut juga disebut di teks. Kemudian biodata, penulis maupun para penulis. Nah, ini adalah post liminaris di bagian belakang buku. Nah, Bapak Ibu, setelah kita selesai menulis sebuah buku, ya, selesai menulis sebuah buku dari depan sampai belakang, atau misalnya kita selesai melakukan penelitian, sudah kita laporkan, selesai jadi buku, sudah laporan penelitian, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama ada didiamkan. Ya, didiamkan buku itu, naskah tersebut diamkan beberapa hari, beberapa minggu, tapi jangan dilupakan ya, sampai bertahun-tahun kemudian nggak diselesaikan. Untuk apa? Kemudian nanti kita baca. Fungsi kita membikin naskah ini didiamkan terlebih dahulu itu untuk apa? Yang pertama itu penyegaran ya. Dengan penyegaran artinya karena kalau kita suntuk mengerjakan satu naskah itu pasti kadang kita mentok begitu kan. Tapi kalau kita membiarkan kita beraktivitas yang lain, kemudian suatu saat kita kembali lagi menangani naskah tersebut, itu suaranya jelas tidak nggih? Kurang kencang. Oke. Agak kecil, Mas. Agak kecil ya? Oh, Suaranya, gini. Mas. Oke, sebentar. Baik. Jadi setelah didiamkan beberapa saat, beberapa hari atau beberapa minggu, nah itu nanti itu akan memberikan perspektif baru bagi kita. Ya, biasanya kalau sudah dibiarkan, kemudian seminggu, 2 minggu, kemudian kita baca lagi naskah tersebut itu, kita kemudian oh kok begini ya, loh kok kayaknya ada yang kurang pas deh. Nah, jadi mesti biasanya kayak gitu. Itu pengajaran itu penyegaran itu penting dengan mengambil jarak karena ini ya berjarak dengan naskah itu penting. Nah, selama ini kita seringkali begini. Problem penulis itu adalah yang pertama menganggap naskah yang dibuat itu sebagai anak kandung. Ya, menganggap karya yang dibuat sebagai anak kandung sehingga perlakuan kita itu sangat istimewa. Sangat istimewanya dalam hal begini. Kalau kita menemukan ketika membaca gitu ya, mana nih kalau mau diderat ini, mana ini kalau mau diperbaiki, ini kan hasil karya magnum opus gitu ya. Nah, pentingnya editor itu begitu. Jadi seringkali penulis itu berorientasi pada dirinya sendiri, berorientasi pada karyanya sendiri, belum berorientasi kepada pembaca. Jadi pentingnya editor itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita belum bisa meng-hire editor misalkan orang lain ya, kita harus berperan sebagai editor. Nah, ketika berperan sebagai editor, kita harus berperan sebagai orang yang sama sekali baru. Kita menganggap naskah itu naskah yang baru. Anggap saja itu bukan karya kita. Gitu ya. Nah, caranya ya dengan cara mengambil jarak tadi itu, mendiamkan terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mengambil jarak. Dengan demikian kita bisa mengambil jarak, kemudian melakukan editing dengan lebih tegas begitu ya. Begitu. Oke. Kemudian, nah, mengapa kita perlu melakukan self editing? Pertama, kendali naskah. Jadi naskah tersebut itu masih dalam kendali kita. Artinya kita masih memiliki otoritas penuh terhadap naskah tersebut. Mau diarahkan kemana. Gitu ya. Terus yang kedua, memastikan argumentasi kokoh dan valid. Gitu. Nah, dengan self editing kita bisa membaca kembali setelah berjarak beberapa hari tadi ya. Kemudian kita kembali lagi ke naskah tersebut, kita baca lagi, kemudian memastikan coba deh dibaca menggunakan perspektif yang berbeda. Nah, kemudian kita tanya lagi naskah tersebut apakah ini sudah argumentasi yang dibangun atau belum. Nah, itu bisa kita memastikan. Kemudian dengan self editing kita bisa memastikan naskah ini betul-betul siap masuk ke meja redaksi.
meminimalisir kesalahan. Nah, karena biasanya ketika menulis fokus kita itu pada gagasan, bukan fokus pada teksnya, gitu kan. Sehingga barangkali ada salah ketik yang terlewat, salah eja yang terlewat. Nah, ketika kita bisa melakukan self editing itu akan membuat penerbit atau editor itu tertarik, ya, dengan memastikan siapa naskah yang apa namanya karakteristik kita bisa menyesuaikan dengan karakter penerbitnya, kita menyesuaikan dengan gaya lingkung penerbitnya, itu akan memudahkan membuat editor atau penerbit itu lebih tertarik. Karena editor itu di penerbit yang besar ya, dijelaskan dulu, saya itu setiap sebulan itu menerima paling tidak 20 atau 30 naskah. Yang masing-masing ketebalannya bisa 200 halaman. Bapak bisa membayangkan kalau naskah itu ditulis dengan aut-autan, ya pasti otomatis langsung tersingkir. Meskipun gagasan ditawarkan naskah tersebut itu menarik gitu. Tapi kalau pengemasannya itu tidak maksimal, kemudian editingnya, ketika kita baca sekilas itu, buka halaman berapa, kemudian di situ ditemukan salah ketik, itu udah gak nyaman gitu. Nah, tapi kalau naskahnya rapi, kemudian salah ketik, salah eja, itu membuat editor itu lebih tertarik gitu. Kesan pertama bagi editor itu penting gitu. First impression itu penting. Kemudian ini juga meringankan kerja editor di in-house-nya. Editor in-house itu editor yang bekerja di penerbit tersebut, ketika naskahnya sudah relatif bersih, itu akan memudahkan bagi mereka. Nah, editor itu penting sebagai mata ketiga. Mata ketiga artinya pihak yang jadi mata ketiga orang, mata ketiga dua. Kemudian kita perlu pihak ketiga untuk membaca naskah tersebut. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar editing buku. Nah, di bagian ini saya akan menceritakan tentang kegiatan dasar editing itu seperti apa, kemudian aspek-aspek yang disunting itu seperti apa, jenis-jenis editing seperti apa, dan fokus editingnya bagaimana, serta tingkatan-tingkatan editing seperti apa. Yang pertama, kegiatan dasar editing. Nah, dalam mengedit, menyunting buku, setidaknya ada 5 hal yang kita lakukan. Yang pertama, jadi setelah kita berjarak dengan buku tadi itu beberapa hari, kemudian kita datang lagi, nah kita baca lagi. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah memaklumi atau permakluman. Kalau kita menemukan teks, paragraf, kalimat, argumentasi, data, kemudian data dukung dan lain sebagainya, yang itu sudah benar, ya sudah dibiarkan saja apa adanya, dimaklumi. Oke, selesai. Diafirmasi. Kemudian yang kedua, kalau kita menemukan ada yang kurang tepat, maka kita lakukan perbaikan. Misalnya perbaikan dengan gaya selingkung. Gaya selingkung itu apa toh? Gaya selingkung adalah gaya yang digunakan oleh masing-masing penerbit. Jadi Bapak Ibu sebelum mengedit itu pastikan terlebih dahulu ini naskah mau dikirimkan ke penerbit mana. Misalkan mau dikirim ke Gramedia atau dikirimkan ke Mizan. Bapak Ibu harus membaca terlebih dahulu buku-buku yang diterbitkan Mizan. Karakter bukunya seperti apa? Cara Mizan menyajikan buku seperti apa? Kemudian konten bukunya seperti apa? Nah, dari situ harus dipastikan terlebih dahulu gitu. Gaya selingkungnya bagaimana? Kalau dalam buku-buku Islaman biasanya gaya transliterasi dari Arab ke Indonesia. Transliterasinya itu pakai versi yang seperti apa? Misalkan huruf short itu ya, apakah pakai SH atau pakai S titik di atasnya atau S titik di bawah. Nah, itu perlu dipastikan Habib kalau mau mengirimkan ke Mizan misalnya, pastikan Mizan menggunakan transliterasi yang seperti apa, kemudian kita menyesuaikan. Jadi disesuaikan gaya transliterasinya seperti apa. Kemudian gaya selingkung. Gaya yang lain itu seperti proses pembabannya, kemudian outlining. Outline itu misalkan begini. Outline itu bab 1. Kemudian subbabnya itu menggunakan numbering yang seperti apa. Itu disesuaikan. Ada yang kan biasanya numbering itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang menggunakan A, kemudian subbab A, subbab B, subbab C gitu ya. Kemudian subbab A 1, di bawah A 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu masing-masing penerbit itu menggunakan pola yang berbeda-beda. Dalam media misalnya itu tidak menggunakan numbering yang menggunakan angka semua itu enggak. Kan ada yang 1.1, 1.2, bab 1, kemudian judul
subbab 1.1, subbab 1.1.1. Nah, ada yang pola seperti itu, ada yang tidak. Nah, ini harus disesuaikan dengan gaya selingkuh di penerbit tersebut. Nah, kemudian yang kedua perlu memastikan sesuai dengan PUB. Kalau dulu kita menggunakan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Tapi sejak tahun 2015 kita menggunakan PUB atau Pertemuan Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan EYD, perbedaannya nggak terlalu banyak. Perbedaannya hanya pada aspek, misalnya kayak penulisan huruf kapital. Kalau di EYD itu huruf kapital hanya digunakan untuk menyebut nama orang, nama jabatan, nama geografis. Nah, di PUB ditambahkan menggunakan yang huruf kapital itu kata apa? Julukan. Misalkan sang kancil atau sang juara. Nah, itu dalam PUB menggunakan huruf kapital. Kalau di EYD tidak menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian perlu juga disesuaikan dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia di EYD terbaru. Karena Bapak Ibu bisa menggunakan EYD terbaru di situsnya itu kan juga ada. Di internet juga ada, bisa digunakan. Nah, ini yang kedua perbaikan. Terus yang ketiga adalah pengubahan. Nah, pengubahan itu penting dilakukan ketika kita menemukan kata yang tidak tepat maknanya, misalnya, atau kata yang tidak tepat penggunaannya. Gitu. Kemudian ada frase yang kurang pas, atau struktur kalimat yang terlalu panjang. Struktur kalimat yang terlalu panjang. Jadi, nah, kecenderungan bahasa akademik ilmiah itu seringkali biasanya menggunakan kalimat yang panjang-panjang gitu ya, dengan struktur kalimat yang bertingkat. Nah, ketika kita menggunakan ketika buku ini mau ditujukan kepada pembaca pembaca umum, struktur kalimat harus disesuaikan. Struktur kalimat yang pendek-pendek, yang lebih mudah. Kemudian gunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang subjeknya jelas, predikatnya jelas. Nah, biasanya kita cenderung menggunakan kalimat yang kadang subjeknya nggak jelas siapa gitu. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada kalimat ini kan nggak jelas nih, subjeknya siapa itu nggak jelas. Gitu. Nah, ini perlu dipastikan subjeknya siapa, prediktifnya bagaimana, objeknya apa. Nah, ini struktur kalimat juga jelas. Nah, struktur paragraf itu juga perlu jelas ya. Pastikan bahwa satu paragraf itu hanya memuat satu gagasan utama, tidak lebih. Dan paragraf, kalau buku ilmiah populer itu biasanya paragrafnya pendek-pendek ya, paragrafnya tidak terlalu panjang. Kalau biasanya kalau laporan penelitian itu kan satu paragraf, satu halaman bisa cuma 2 paragraf. Nah, kalau buku ilmiah populer biasanya satu halaman itu bisa 4 atau 5 paragraf. Nah, kemudian perlu juga mengubah struktur outline naskah agar runtut dan mudah dipahami. Nah, terutama misalkan ketika Bapak Ibu mau menulis buku dari disertasi atau dari penelitian, laporan penelitian, itu juga outline-nya perlu diubah. Karena struktur penelitian itu kan agak berbeda ya dengan struktur buku. Nah, struktur penelitian itu kan berbasic pada problem, kemudian metode, kemudian temuan, dan teori, kemudian temuan, dan waktu itu kemudian analisis atau diskusi. Nah, ini juga harus disesuaikan ketika dijadikan menjadi buku, maka nuansa penelitiannya itu juga harus disesuaikan, harus diubah agar tidak tampak betul sebagai penelitian. Karena di perpustakaan ISBN itu tidak mau menerima pendaftaran ISBN kalau yang didaftarkan itu adalah hasil penelitian yang masih utuh, bukan buku. Gitu. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pengurangan. Nah, ini Bapak Ibu penting untuk mengurangi bagian yang tidak perlu atau tidak relevan. Misalnya penjelasan yang terlalu panjang lebar. Misalnya kalau kita pengen menyampaikan suatu argumentasi, kemudian menggunakan 2 atau 3 contoh, 2-3 sampel, kemudian ternyata 2 sampel sudah dianggap cukup. Nah, sampel ketiga nggak perlu, udah dihapus saja. Gitu. Atau sampel yang ketiga ternyata nggak relevan, sudah dihapus saja. Atau misalkan jumlah halaman ya, biasanya ada beberapa penerbit yang membatasi jumlah halamannya di Gramedia itu sekitar 300-an, enggak sampai 500. Kalau menulis disertasi itu kan enggak dibatasi halaman ya, bisa ketemu sampai 500 atau 600 halaman. Nah, ketika mau dijadikan buku otomatis harus dikurangi
harus dipangkas, atau makanya bisa dipecah ke dalam beberapa buku. Nah, kemudian yang kelima adalah penambahan. Nah, ada beberapa bagian naskah yang relevan, yang perlu ditambah, misalnya teori yang perlu ditambah, atau teori yang perlu dimutakhirkan. Nah, contoh kasus yang mungkin sudah asing, tapi kita mau menemukan contoh kasus yang baru, nah yang lagi update, yang lagi in, bisa kita tambahkan. Atau kita menemukan data-data baru yang perlu untuk kita tambahkan lagi dalam buku tersebut. Atau kita melakukan verifikasi data, ternyata ada data yang tidak valid, sehingga perlu kita tambahkan, kita lakukan verifikasi data. Atau ada analisis yang ketika pertama kali di draft awal itu nggak terpikirkan, gitu ya. Kemudian kita pas dilalah mendapatkan informasi, mendapatkan insight, dapat inspirasi yang kita tambahkan di situ. Atau misalkan kita punya diskusi, menambahkan diskusi, kita ternyata selama masa jeda tadi itu kita menemukan membaca artikel yang sebetulnya nggak nyambung dengan tema yang kita kaji, tapi ternyata ketika dipikir-pikir konsep atau cara kerja yang dilakukan oleh peneliti lain tersebut relevan dengan apa yang kita lakukan, itu bisa kita masukkan di situ. Maka bisa kita tambahkan diskusi di situ. Kemudian diskusi juga mencakup implikasi dari riset yang kita lakukan, implikasi dari temuan yang kita lakukan, dari gagasan yang kita sampaikan, implikasi apa saja bisa kita tambahkan di situ. Ya mungkin ketika di draft awal itu tidak terpikirkan. Demikian juga dengan penyesuaian halaman yang mungkin halamannya masih kurang sehingga perlu ditambahkan. Ini adalah beberapa kegiatan dasar editing. Kemudian adalah aspek-aspek yang perlu disunting. Nah, ada 4 aspek yang perlu kita sunting ya. Yang pertama keterbacaan dan kejelasan. Nah, ini prinsipnya kita memastikan bahwa naskah kita itu bisa terbaca dengan jelas dan pasti. Maka ini biasanya penting banget kalau ini dilakukan oleh editor in-house. Editor in-house yang editor yang bekerja langsung di penerbitan. Memastikan tipografinya jelas, kemudian spasinya itu jelas, tidak ada sungai atau spasi ganda, kemudian leadingnya pas, nomor halamannya tidak loncat, gitu. Kemudian penjelasannya clear dan ilustrasinya juga clear, kurang, tidak penempatan penomoran halamannya tidak jomplang, kemudian ukuran fontnya juga pas, tidak besaran, tidak kecilan. Ini juga Bapak Ibu penting lakukan sebelum submit di penerbit, karena misalnya Bapak Ibu menulis dengan menggunakan font Monstera misalnya, font yang tidak nyaman dibaca, nah itu editor juga menjadi kurang nyaman ketika membacanya. Terus yang kedua konsistensi. Nah, Bapak Ibu penting untuk konsistensi pada aspek ejaannya. Ejaannya harus konsisten sesuai dengan PUB, kemudian tanda baca dan istilah yang ajak. Nah, seringkali begini. Terkadang kita menuliskan istilah itu di halaman depan kita menggunakan istilah siswa. Di bagian belakang kita menggunakan istilah pelajar. Di bagian belakang lagi kita menggunakan istilah mahasiswa. Nah, siswa, pelajar, mahasiswa, peserta didik. Nah, ini kan beberapa istilah yang digunakan. Bapak Ibu harus menggunakan istilah yang ajak untuk merujuk konsep tertentu yang mau dipakai. Apakah itu mau menggunakan konsep mahasiswa, ataukah peserta didik, ataukah siswa, ataukah pelajar. Nah, ini istilah apa yang mau dipakai itu harus clear dan ajak, tidak boleh ganti-ganti ketika menggunakan, ketika dimaksud ada konsep tersebut, gitu ya.